Oke, oke. Oke, selamat malam. Kami dari grup POA 01 akan mempresentasikan laporan mengenai analisis perencanaan produksi La Familia Bike. Laporan praktikum ini membahas penerapan konsep-konsep manajemen produksi dan operasi berdasarkan studi kasus perusahaan La Familia Bike, produsen sepeda anak. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk memahami dan mengaplikasikan proses perencanaan produksi mulai dari tahap peramalan permintaan, forecasting, perencanaan agregat, proses perakitan, penyusunan master production schedule, perencanaan kebutuhan material, hingga pengambilan keputusan lot sizing, pengendalian inventory, dan penjadwalan operasi. Seluruh analisis ini disusun untuk membantu perusahaan merespon lonjakan permintaan selama tahun 2022 secara efisien dan terstruktur. Rumusan masalah pada laporan ini yang pertama, bagaimana memprediksi permintaan dan menyusun strategi aggregate planning yang efisien untuk memenuhi kebutuhan produksi pada tahun 2022. Yang kedua, bagaimana merancang proses perakitan serta menyusun MPS dan MRP berdasarkan kapasitas dan ketersediaan sumber daya. Yang ketiga, bagaimana menentukan ukuran lot, mengelola persediaan, dan menyusun jadwal kerja yang efisien dan seimbang. Tujuan dari penelitian ini yang pertama, menyusun peramalan permintaan dan strategi perencanaan yang agregat yang optimal. Yang kedua, merancang proses produksi terpadu melalui perencanaan MPS dan MRP yang tepat. Dan yang ketiga, mengoptimalkan ukuran lot, pengelolaan persediaan, dan penjadwalan tenaga kerja secara produktif dan seimbang. Oke, boleh dilanjut Pak Brian. Kemudian kita lanjut ke hasil pembahasan. Yang pertama itu forecasting. Berikut merupakan data sales La Familia Bag. Berikut penjualan dari tahun 2019 hingga 2021 dapat dilihat pada tabel. Berdasarkan data penjualan tahun 2019-2021, dilakukan peramalan permintaan untuk 2 tahun ke depan menggunakan metode time series decomposition, moving average, hold method, dan winter method. Next. Ini merupakan perhitungan untuk metode time series decomposition atau TSD dan moving average yang kami gunakan itu menggunakan dua periode. Next. Kemudian ini untuk perhitungan Excel dengan metode hold dan winter. Next. Kemudian untuk hasil analisis dari forecasting, dari keempat metode forecast yang telah dianalisis, menurut kelompok kami yaitu metode yang paling baik dengan minimum error yaitu time series decomposition atau TSD. Metode ini memiliki kesalahan paling kecil dibandingkan dengan metode lainnya. Dapat dilihat dari hasilnya dari tabel. Untuk nilai MAPE itu 2,4 paling rendah, menandakan prediksi paling akurat secara persentase. Kemudian MAD 1709,97 menunjukkan deviasi absolut terkecil. Kemudian MSE-nya 4902, 4.902.154 menghasilkan penalti kesalahan terkecil. Dari nilai-nilai ini menunjukkan bahwa metode TSD memberikan hasil yang paling akurat dalam melakukan peramalan. Hal ini disebabkan oleh nilai MAPE sama MAD-nya yang lebih rendah dibandingkan metode lainnya. Yang berarti prediksi dari metode TSD lebih mendekati data aktual. Dengan demikian, metode ini sangat cocok digunakan untuk perencanaan produksi di masa depan. Oke, boleh lanjut.
Oke, selanjutnya terkait dengan pembahasan agregat planning. Next. Oke, ini adalah data dari Familia Baik yang nanti akan diolah untuk analisa. Next. Oke, agregat planning ini dilakukan di proyek Lab Familia Baik yang juga melibatkan berbagai strategi perencanaan produksi yang disesuaikan dengan permintaan pasar. Kita lihat ada beberapa metode analisis perhitungan. Yang pertama terkait dengan Zero Inventory Plan, di mana ada data forecast demand data, kemudian production and workforce data, terus operational and production data. Kedua, keduanya eh, penggunaan yang berbeda. Production and workforce data digunakan untuk menentukan kapasitas produksi yang tersedia, termasuk jumlah tenaga kerja yang ada dan jumlah unit yang dapat diproduksi setiap pekerja dalam periode tertentu. Sedangkan operational and production data digunakan untuk menghitung biaya terkait dengan berbagai aspek produksi, termasuk biaya perekrutan, pemecatan, gaji pekerja, biaya inventaris, dan biaya produksi. Hasil dari Zero Aggregate Planning dapat dilihat ending inventory secara total ada di 2.977.258. Next, analisis kedua tentang constant workplace plan. Di situ ada data perencanaan produksi dan juga inventaris workplace plan. Eh, Kemudian data produksi dan tenaga kerja dan data komponen biaya dan tenaga kerja. Data ini digunakan untuk mengetahui berapa kira-kira total kas yang akan digunakan. Next. Analisis selanjutnya overtime and loss of sales. Overtime and loss of sales. Di mana memang produksi ditingkatkan dengan biaya lembur, tetapi jika kapasitas tidak mencukupi, di sini bisa tidak terpenuhi atau loss of sales. Kemudian selanjutnya, next, eh, analisis selanjutnya adalah overtime and subcontract, di mana ini menyesuaikan produksi dengan permintaan menggunakan lembur dan juga subkontrak. Analisa ini dilakukan dengan menghitung total biaya lembur dan juga subkontrak. Dibandingkan dengan metode lain, keunggulannya yaitu lebih fleksibel, produksi tanpa perlu menyimpan stok lebih besar. Oke, next. Hasil dari analisa agregat planning, jika prioritas utama adalah menghindari biaya penyimpanan, maka zero inventory plan lebih cocok. Tetapi jika perusahaan ingin mempertahankan stabilitas tenaga kerja, constant workforce plan bisa menjadi pilihan. Alternatif overtime and subkontrak dapat digunakan dalam kondisi permintaan yang sangat fluktuatif. Dengan memilih strategi yang tepat, perusahaan dapat mengoptimalkan produksi, mengurangi biaya yang tidak perlu, dan meningkatkan efisiensi operasional secara keseluruhan. Oke, selanjutnya.
Oke, silakan Pak Arifin. Berikutnya adalah assembling process. Pengertian assembling process adalah serangkaian aktivitas produksi yang bertujuan untuk menyatukan berbagai komponen menjadi suatu unit produk jadi. Proses ini biasanya dilakukan secara bertahap di beberapa stasiun kerja, di mana masing-masing stasiun memiliki fungsi, alat, dan kapasitas kerja yang berbeda. Efisiensi proses perakhitan sangat menentukan kelancaran dan kecepatan produksi, terutama saat menghadapi permintaan dalam volume besar. Menurut Russell dan Taylor 2019, keberhasilan dalam proses perakitan bergantung pada pengaturan alur kerja yang baik, sebagai pembagian tugas yang seimbang di setiap proses serta minimnya waktu tunggu antar proses. Selanjutnya, Pak. Berikut adalah data dari assembling proses. Bagaimana list assembling itu A4 atau SA3 plus A3 adalah data-data yang digunakan untuk assembling proses. Beberapa faktor utama yang perlu diperhatikan dalam proses perakitan antara lain urutan proses menentukan langkah-langkah atau tahapan yang harus diikuti. Waktu proses setiap tahapan perakitan memiliki waktu standar. Enter setiap stasiun kerja memiliki batasan maksimum jumlah produk yang bisa ditangani per shift atau per hari. Flex time dan line balancing menunjukkan kecepatan produksi ideal untuk memenuhi permintaan pelanggan. Selanjutnya, Pak. Berikut adalah diagram assembling chart dan produk struktur. Ya, Pak. Berikut assembling chart dan produk struktur. Pembuatan assembling chart produk struktur proses dimulai dari identifikasi dan pengurutan komponen satu persatu. Komponen digabung membentuk sub assembly ITS lalu menjadikan sub assembly SA sehingga akhirnya membentuk final assembly. Itu di tabel di samping. Bill of material BOM mencakup semua proses perakitan mulai dari level komponen hingga final assembly. Tidak hanya menunjukkan komposit produk, tetapi juga alat penyelesaian hingga produk aktif. Tabel BOM disusun berdasarkan struktur produk yang telah dibuat sebelumnya. Master Product of Schedule. Schedule OPS adalah jadwal produksi utama yang menyusun rencana tentang produk apa yang akan dibuat dalam jumlah beberapa dan waktu kapan. Berbeda dengan aggregate planning yang fokus lebih umum, OPS bekerja pada tingkat teknik akhir secara individu dan lebih detail, akan juga menjadi penghubungan langsung antara planning strategi dan operasional. Pak. Berikut adalah komponen data MPS. MPS memerlukan data dan informasi yang akurat untuk bisa dijalankan secara efektif, diantaranya forecasting atau order aktual sebagai dasar dalam menentukan jumlah unit yang akan diproduksi.
pengetatan handling persediaan produk jadi yang masih tersedia dari periode sebelumnya. Net time produksi waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi suatu produk. Lot sizing jumlah minimum atau maksimum produk yang ditetapkan per kali produksi. Available to promise APP jumlah produk yang dapat dijanjikan ke pelanggan setelah perhitungan stok dan rencana produksi. Fungsi dan manfaat MPS. Penerapan MPS memberikan banyak manfaat operasional. Seraya mengontrol kapasitas produksi, mengurangi biaya, memastikan kecepatan waktu pengiriman, menjadi dasar bagian dari MRP, informasi dari MPS digunakan untuk transfer kebutuhan material. Itu, Pak. Hasil analisis. Berikut adalah hasil analisis perhitungan dari MPS. Project Available PAB, estimasi jumlah item yang tersisa pada akhir setiap periode. Available to promise APP jumlah produk yang tersedia dan dapat dijanjikan kepada pelanggan. Master schedule, MS jumlah barang akhir yang harus diproduksi dalam periode tertentu. Bapak. Oke, selanjutnya mengenai MRP Material Requirement Planning. MRP atau Material Requirement Planning adalah sistem perencanaan yang dirancang untuk memastikan bahwa semua bahan dan komponen yang dibutuhkan dalam proses produksi tersedia tepat waktu dan dalam jumlah yang sesuai. Sistem ini membantu perusahaan untuk merencanakan kebutuhan material terhadap jadwal produksi. Oke, boleh next. Berikut adalah data MRP-nya. Di sini ada beberapa komponen-komponen dan kita juga menggunakan dari data forecast MPS sebelumnya ya. Boleh next. Dan juga ini berikut contoh tabel MRP yang assembly. Ini lewat hitung-hitungan ini nanti kita bisa dapat planet order rilisnya yang adalah dia itu merupakan jumlah item yang direncanakan untuk kita pesan nantinya untuk MRP-nya. Boleh next. Kemudian lanjut ke load sizing. Load sizing ini juga merupakan proses penentuan jumlah optimal unit yang harus diproduksi atau dipesan dalam satu siklus dengan tujuan untuk mencapai keseimbangan antara biaya pemesanan atau setup dengan biaya penyimpanan. Putusan load sizing yang tepat sangat krusial dalam sistem produksi dan pengadaan karena berpengaruh langsung terhadap efisiensi operasional dan pengelolaan persediaan. Ada beberapa metode load sizing, yaitu dari metode Wagner-Wittin, metode part period balancing, dan lain-lain. Boleh next. Ini merupakan contoh metode dari load sizing dari part period balancing. Kita bisa lihat dari demand-nya, kita dapat dari data MRP yang planet order release-nya tadi, dan untuk total cost-nya ada di 780.000 untuk assembly yang satu. Boleh next. Dan ini juga merupakan contoh load sizing metode Wagner-Wittin ya. Salah. Sama juga di sini assembly 1 dia total cost-nya di 780.000. Next. Dan ini adalah expected revenue dari semua biaya yang kita biaya produksinya, dan untuk expected revenue didapat dari total forecast
penjualan dikali dengan eh, total harga jual sepeda, lalu dikurangi oleh overtime, loss of sales, dan biaya lot sizing nih untuk expected profit-nya terlampir di table. Boleh next. Dan untuk Kanban selanjutnya, Kanban ini pada dasarnya adalah sistem untuk pemesanan, di mana sistemnya ini memberi sinyal kepada pemasok saat material tambahan dibutuhkan. Sinyalnya disebut Kanban dan dapat memiliki banyak bentuk, tapi umumnya adalah berbentuk kartu. Berikut adalah tabel dari perhitungan Kanban di assembly. Sini bisa lihat, ini per Kanban card-nya ada di 25, 57, dan seterusnya. Boleh next. Dan selanjutnya operation scheduling. Operation scheduling atau penjadwalan operasi adalah proses menentukan urutan waktu, mulai, dan durasi pekerjaan di setiap proses work center dalam sistem produksi. Tujuannya adalah untuk mengatur alur kerja secara efisien, memaksimalkan pemanfaatan sumber daya, dan memastikan produk selesai tepat waktu. Boleh next. Ini merupakan Gantt chart yang kita buat dari perhitungan operation scheduling-nya. Di sini kita bisa lihat uh, untuk lathe mesin, milling mesin, drilling mesin, dan CNC mesin. Untuk yang urutan paling singkat, yang paling optimal ada di 38 menit. Boleh next. Ya, kesimpulan analisis produksi sepeda La Familia Bike menunjukkan peluang peningkatan efisiensi operasional. Metode time series decomposition terbukti paling akurat dalam memeramalkan permintaan. Strategi overtime dan loss of sales pada perencanaan agregat memberikan biaya produksi paling efisien. MPS atau Master Production Schedule perlu dimonitor rutin, terutama setelah Oktober, untuk mencegah kekurangan produksi. MRP efektif untuk mengelola kebutuhan material meski masih menghadapi tantangan fluktuasi. Metode log sizing yang harus disesuaikan, EOQ untuk permintaan stabil, LFL dan POQ untuk permintaan yang berubah-ubah. Sistem Kanban membantu memperlancar produksi dan mengurangi stok berlebih. Operation scheduling penting untuk mengoptimalkan penggunaan mesin, tenaga kerja, dan waktu produksi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.